Businessman Opinion. Merapat kembali Anda warga negara yang ingin bersuara menyampaikan pendapat, pandangan, komentar. Kali ini kita membahas mengenai upaya dari Kang Deddy Mulyadi mengirimkan anak nakal ke barak tentara, ya. Seperti kita ketahui, gebrakan itu kembali dilakukan oleh KDM dan kali ini Gubernur Jawa Barat itu mengirimkan anak-anak atau siswa bermasalah seperti kecanduan minuman keras, game online, terlibat tawuran, geng motor dan sejenisnya untuk menjalani pendidikan di barak tentara. Hal ini diklaim untuk mengajarkan kepada mereka disiplin dan lebih berkarakter serta bertanggung jawab. 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 dibuka untuk Anda. Iya, saya nggak heran ya kalau sudah kepala daerah selalu ada wacana dan perbuatan ini itu ya, karena kepala daerah ingat ada 2029 nantinya kita harus tahu itu. Dan setahu saya di Undang-Undang Pendidikan tuh yang mengajarkan itu guru. Adapun tenaga lain tenaga bantuan sifatnya. Yang namanya tenaga bantuan itu tidak mengambil alih fungsi guru secara total gitu ya. Tapi hanya untuk mengajarkan disiplinnya saja, misalkan seperti itu. Dan lain-lain sebagainya. Tenaga bantuan kalau di daerah beda. Dia berfungsi ya, guru ya tentara tuh ada. Itu kan karena kekurangan guru yang mau ke daerah ya. Guru kadang konsentrasinya di pusat aja, di daerah tuh kurang. Itu ada TNI atau polisi yang mengajar juga. Akan tetapi dalam mengalihkan mendidik murid-murid yang khususnya nakal ke barak militer, lalu tenaga guru alih dikerjakan oleh militer, saya baru tahu kali ini sih sebetulnya. Cuman dari dulu memang ada sih bantuan tenaga pengajar dari guru atau TNI gitu, dari atau polisi gitu ya. TNI atau polisi ada, cuman membantu begitu ya, dan mendidik anak. Dan kita tahu bahwa kalau anak-anak bernakal bahkan terlibat dalam praktek narkoba, bisnis narkoba atau minuman keras atau kecanduan, terlibat dalam bisnis atau main judi gitu ya, itu kemungkinan kan sudah ada pelajaran agama sebetulnya yang melarangnya dan diajarkan di sekolah-sekolah. Kalau terjadi masih seperti itu ya berarti kemungkinan mendidik guru-gurunya ini di sekolah ya, sudah gagal ya, mendidik karakter anak murid. Dan ngomong-ngomong tentang mendidik karakter anak murid itu tidak bisa cuman dalam waktu singkat seperti di barak militer ala Gubernur DKI Gubernur Jawa Barat itu ya, Deddy Mulyadi. Karena pendidik karakter itu perlu waktu lama supaya dia terbentuk karakternya, tidak singkat waktunya. Yang sudah dididik dalam waktu lama saja, itu setelah dia lulus dari pendidikan itu, dinyatakan lulus, itu tidak menjamin 100% si anak itu nanti akan konsisten misalnya dalam jangka waktu 5, 10, 20 tahun lagi akan tidak nakal ketika dia beranjak remaja atau dewasa. Tidak menjamin sama sekali. Di negara kita gitu ya, maaf saja, konsistensinya itu ya, yang meragukan kan konsistensinya. Lalu kita lihat tentang anak didik zaman sekarang. Anak didik zaman sekarang memang ada yang sebagian bagus ya, mereka belajar tanpa terkena pengaruh lingkungan dari luar yang negatif, misalnya judi, pergaulan bebas, narkoba, minuman keras. Tapi sebagian sudah mulai seperti itu, Mbak Nena. Dan itu begitu dia ketangkap polisi, masuknya apa sih? Ya pembinaan. Masuknya pembinaan karena masih usia sekolah, belum dewasa. Nah, kecuali sudah berbuat membunuh misalnya, nah itu beda, ada pidana anak gitu ya. Dan ini juga kan kita kan tahu bahwa tujuan pendidikan di Undang-Undang Dasar 45 kan mencerdaskan hidup bangsa. Tujuannya mencerdaskan hidup bangsa. Karena ada celah di sini, maka moral dan akhlaknya tuh kadang terlupakan gitu ya. Sebetulnya tujuan pendidikan yang sebenarnya itu adalah mencerdaskan anak bangsa, juga membina moral dan akhlaknya supaya baik ketika lulus dari sekolah. Itu yang lebih cocoknya diterapkan di negara kita ini. Setuju 1000%. Kita mengerikan ngelihat adegan-adegan orang bawa celurit kayaknya 2 meter itu ya. Iya, parangnya ya Allah. Ayunin itu mau metik buah pepaya atau mau gorok leher orang. Anak-anak SMP lagi masih kecil ya Papa ya.
Aduh, itu udah nggak tahu ya. Saya kira ini fenomena ini ya mencontoh dari pemimpinnya. Ya, elitnya itu juga udah rusak. Ya, mungkin ya kejahatannya beda dengan tipe yang tampak mata kayak begitu ya. Mereka itu korupsinya luar biasa. Jadi kan anak didik ini juga pikir lu sama aja. Lu orang juga rusak, korupsi melulu. Ya udahlah kita rusak-rusakan gitu. Jadi itu asal muasalnya. Kalau atas benar, saya yakin bahwa nggak berani untuk melenceng. Nah, kemudian Kang Deddy ini bagus, saya dukung dia ya. Tapi ini only part of the problem. Dia pemimpin wilayah. Dia sanggup nggak dia tiap keluarga miskin dia samperin dan kasih santunan begini-begini? Nggak selesai masalah, bos. Rakyat Jawa Barat tuh 45 juta, sanggup nggak dia begitu? Oke lah, yang miskin aja 20 juta itu nggak selesai masalah. Anda mesti berpikir strategis. Pemimpin itu bikin sistem, ya, bikin sistem membasmi itu. Jadi ini finding the problem. Dia kan memberi contoh nih. Di sampah menumpuk tapi kepala dinasnya dapat tunjangan. Tunjang apa itu? Ya kan? Kerja kagak tapi duit melulu otaknya. Nah, itu bagus, itu tunjukin. Tapi what next-nya Anda harus bikin sistem, batasin itu ya. Nggak ada yang boleh makan siang gratis di negeri ini. Ya, saya juga curiga Kang Deddy nanti next term-nya akan maju presiden. Nah, itu contoh-contoh kayak dulu sebelumnya kan ada yang masuk gorong-gorong tuh, inget nggak? Itu nipu, ya. Itu namanya manusia, kita boleh curiga dong ya. Tapi itu masalah bukan masalah juga buat saya. Anda boleh nipu, tapi akhirnya ketipu apa enggak? Kalau ketipu ya bodohnya lah. Tapi maksud saya, Anda kalau mau jadi pemimpin sejati itu bikin sistem ya, bikin sistem. Saya selalu ambil contoh KAI ya. Ignatius Jonan selesai, dia sudah tinggalin, tapi KAI-nya sudah berubah total, bos. Yes. Nah, balik lagi dan keren. Saya berani ngomong, kita punya kereta api, wah bolehlah dibanding sama negara lain. Dan itu for good, seterusnya begitu. Itu baru luar biasa, bukan dengan cara insidensial kegini kegitu ya. Oke lah, kita tersentuh itu perasaan, tapi what next-nya mikirin yang lebih big problem. Gebrakan KDM ya, Jawa Barat 1 ya, Gubernur Jawa Barat. Saya rasa begini Mbak, yang saya cermati, beberapa saat ini kan kita sudah pernah ya, maksudnya ini kan ibaratnya KDM ini berusaha merubah merubah gaya kepemimpinan gitu ya kan. Sepertinya kan kalau yang sebelumnya kan monoton gitu ya Mbak ya, sesuai SOP. Nah, ini mungkin style style kepemimpinan itu tiap kepala daerah itu memang tidak harus selalu seperti sebelumnya ya Mbak ya. Mungkin jadi mungkin ini kan sudah pernah juga diterapkan ya sebelumnya kan, wakil bupati ya Purwakarta ya, lalu juga Bupati Purwakarta gitu. Memang stylenya ya mungkin tidak seperti yang kepala daerah yang lainnya ya Pak ya. Tapi ini buat catatan, jadi jangan hanya sebatas kan ada yang ada yang seujuan pencitraan atau bagaimana. Tapi yang saya cermati ini dari statementnya ya, kalau saya simak ya, kalau beliau berstatement ini memang ini pemimpin yang mau belusukan ke bawah gitu ya, yang mau melihat situasinya itu memang langsung ke grassroots gitu ya Mbak ya. Saya beli Mbak waktu itu statementnya KDN itu, ya udah ibu-ibu itu, emak-emak itu cukup mengantar anak-anak sekolah sampai di gerbang.
setelah itu jangan arisan di kantin gitu ya Mbak ya. Itu memang faktanya begitu. Saya sebagai emak-emak ya, gitu. Benar nggak Mbak Nena? Ya. Itu memang fakta gitu. Ya waktu anak saya SD aja mungkin ya kan SD kelas 1 mungkin kan masih mama-mamahan ya, gitu masih maunya pas istirahat mas lihat mamanya mana kita ngumpul gitu di kantin. Nah itu memang yang jadi sampai sedetail itu loh Mbak. Saya gelinya begitu. Ya juga ya. Terus kadang-kadang udah di rumah arisan ya nanti suaminya pulang gitu kan nggak ada masakan ya kan makan di luar boros gitu. Itu saya geli loh Mbak. Bener nggak Mbak? Iya sih. Kadang-kadang dia sedetail itu loh emang sih ya. Sampai sedetail itu begitu. Berarti kan ini benar-benar yang bukan pemimpin atau leader yang dapat report ABS asal Bapak senang ya. Mungkin kan dia punya asisten ajudan apalah itu ya. Cuman diceritain gitu tapi dia terjun langsung ngelihat ya. Ya ini loh Pak ini gini jadi bagus-bagus aja gitu. Saya ya dulu mungkin saya dulu pernah juga di ini ya di swasta sih juga saya sepakat begini ya. Jadi kita lihat faktanya gitu, nggak hanya terima laporan report dari anak buah gitu ya Mbak, sampai ini ya Mbak, sampai kadang mama itu merumpi sampai punya dress code gitu ya Mbak. Itu kan juga besok pakai baju batik ya, besok pakai baju hijau gitu. Saya bilang itu nggak penting juga sih ya memang ya kan. Sampai di rumah bapak-bapaknya tuh ngomel gitu ya, kok aku rajin masak ngono wis tuku wae ngono ya Pak. Nah itu boros. Nah jadi ini yang maksud saya out of the box memang ya, mungkin tidak semua orang bisa terima karena sesuanya, tapi ini untuk hal-hal yang memang harus dirubah ya, harus didobrak seperti ini. Saya rasa kita perlu ya pemimpin seperti ini ya. Jadi terjun datang melayani ke masyarakat ke bawah. Jadi bukan hanya style yang 5 tahunan ya, Kemis nanti datang ke warga, coblos aku ya, pilih aku, kan nggak seperti itu ya. Jadi kita jangan mau juga hanya dijadikan objek untuk 5 tahun sekali. Ya, setelah itu duduk di atas, wis aku wis iki yo, wis linggo wis enak yo, posisi enak ono lali ngono. Nah, jadi nah kalau untuk pendidikan ke barak militer ya Mbak, saya kadang geli juga, memang kadang-kadang anak-anak itu, apalagi anak usia SMP, SMA itu remaja energinya memang berlebih Mbak. Nah, kadang yang saya cermati anak-anak ini, mereka itu kehilangan perhatian dari orang tua di rumah. Betul. Jadi orang tuanya sibuk bekerja, dikasih uang jajan banyak, dikasih wifi, tapi kan nggak terkontrol. Mungkin hanya dengan ART di rumah, ya. Jadi mungkin dia terpapar lah itu kekerasan di sosial media ya, terpapar pornografi. Kan kita kan, nah itu tanggung jawab siapa? Harusnya memang tanggung jawab orang tua, tapi kan tidak semua orang tua seperti itu Mbak. Kalau guru, sebatas guru di sekolah itu memang orang tua kedua ya. Tapi kan juga tidak sedetail itu saya rasa guru-guru. Kadang-kadang saya tuh sharing pengalaman ya Mbak. Almarhum ibu saya tuh kan guru ya waktu itu saya sempat diajar gitu. Jadi sedetail anak ini kok lesu gitu ya, kok kayak pucat, ditanya ya. Jadi saya tuh ini, makanya guru itu tadi saya sepakat ya, digugu dan ditiru. Di sekolah itu orang tua kedua buat anak-anak kita ya, tapi tidak semua guru seperti itu. Jadi sekarang guru tuh hanya sebatas pengajar ya. Nah kalau yang saya cermati dari almarhum ibu saya ya, sampai kamu kenapa kok pucat? Saya belum sarapan ibu. Akhirnya dari sekolah itu dibuatin teh manis untuk sarapannya. Jadi sampai sebegitunya loh Mbak. Jadi memang parenting skill itu tidak didapat di sekolah. Nah ini perlunya, ayo ya kan, institusi yang berkait, stakeholder yang terkait, BKK, BNK ya, Kementerian Pemberdayaan Keluarga dan Anak, actionnya gitu loh. Kalau saya rasa semua lembaga institusi action seperti KDM ya, ya mungkin ini bisa bisa diselesaikan ya. Dia kan masalah anak-anak ini kan kalau di sekolah ya mungkin kurang perhatian dari orang tua ya. Kalau barak militer itu Mbak, itu memang
shock terapi ya, kan hanya 2 minggu ya ta. Selanjutnya memang back to keluarga. Nah ini PR-nya bagaimana orang tua ini juga bisa mungkin mereka tingkat akademisnya tinggi ya Mbak, mungkin gelarnya S1, S-teler sampai S berapa gitu ya, Snambul. Tapi mungkin untuk parenting skill untuk edukasi ke anak-anak itu belum tentu mereka miliki. Ya mungkin materi saja yang mereka miliki. Jadi anak-anak ini ya memang karena kelebihan energi ya. Saya ingat ya di sekolah anak saya dulu itu ada itu loh Mbak, di SD itu pocil. Mbak pernah dengar mungkin pocil itu polisi cilik. Oh iya betul. Iya. Kebetulan anak saya kan di Strada ya, saya sebut jadinya. Iya. Nah itu ada pocil gitu. Cuma memang kita balik lagi ke anaknya, saya tanya, aku nggak mau panas-panasan gitu. Jadi mungkin dia lebih ke ngedance gitu ya, kan kebetulan saya perempuan kan passionnya beda seni, ya. Iya, lebih ke seni. Saya bilang, kenapa pocil? Ya panas-panasannya, tapi bapak ibu polisinya baik gitu Mbak. Jadi memang sebetulnya ini pendidikan ini pendidikan alam militer, bukan pendidikan militer ya saya rasa ya. Ya bela cinta, bela tanah air ya, cinta nusa dan bangsa. Ini sebetulnya sudah diterapkan kok di SD dengan adanya polisi cilik gitu Mbak. Jadi memang ya setiap program apapun ya itu untuk memberikan untuk memberikan anak kita lebih baik ya seharusnya perlu disupport ya, tapi memang nanti kembali lagi ke keluarganya itu PR-nya juga. Betul. Ya. Nah ini ada beberapa pandangan dan bukan kita saja yang masuk di forum ini, di room ini, tapi mungkin masyarakat juga termasuk Jawa Barat dan sebagian daerah yang sudah mendapatkan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Kadem ini ya. Tapi saya mau melempar pertanyaan bahwasanya bagaimana kalau seandainya program ini dijadikan sebagai program nasional, bukan program daerah ataupun bukan program gubernur. Apa pandangan kita? Sementara di beberapa negara ya banyak program yang mereka buat untuk membentuk karakter anak bangsa mereka gitu loh, supaya benar-benar mereka maju. Bagaimana Cina, bagaimana Korea, bagaimana beberapa tempat yang mana anak-anak mudanya bertumbuh. Nah tentunya punya program. Tapi saya mau menyampaikan kepada kita pandangan saya yang pertama, kalau ini dijadikan sebagai program, yang kita lihatnya apa? Kalau yang kita lihat sisi negatifnya, nggak bakalan jalan, bakalan maju dan nggak bakalan ada hasil. Tapi kalau kita melihat sisi positifnya, bahwa anak-anak sekarang kita tahu sangat cepat dan rentan sekali masuk dalam ruang perubahan, yang mana perubahan itu bisa dimanfaatkan, digunakan dalam bentuk kejahatan, dan itu terjadi. Anak yang tidak anak yang tidak dibelikan kendaraan, motor, gadget segala macam oleh orang tuanya, yang jadi sasaran apa? Orang tuanya dibunuh. Bagaimana kita mau menyikapi hal itu? Anak yang tidak disikapi kebutuhannya oleh orang tua karena keterbatas, dia berbuat onar di luar sana, menjadi apa, geng apa. Nah ini yang harus ditangkap oleh kita, baik sebagai masyarakat, baik sebagai organisasi, baik sebagai negara, baik sebagai orang tua, bagaimana menyelesaikan hal ini. Nah ketika ada orang, individu ataupun lembaga yang mau merespon ini dengan sebuah program atau dengan cara yang berbeda, ayo kita lihat dari sisi positifnya. Apalagi yang dikelola oleh aparat dibara aparat, dan itu cukup bagus. Bisa jadi nanti mereka akan menjadi anak-anak yang istilahnya mengambil bagian untuk ketika terjadi sesuatu di negeri ini, mereka yang siap secara mentalitasnya, secara jiwanya, secara segala sesuatunya. Modal mereka sudah ada. Nah ini yang menjadi fokus saya. Apa yang menjadi poin kita sebagai masyarakat menyikapi hal ini? Tadi saya sudah sempat lempar pertanyaan kepada kita Kak Nina, bahwa bagaimana ini jikalau program nasional, maka kita perlu harus mampu membuat beberapa cara, langkah untuk memberdayakan kemampuan, kelebihan, kekurangan, keterbatasan setiap anak-anak generasi yang ada sekarang ini. Ini sudah terlanjur mereka masuk dalam dunia yang luar biasa lah, bagaimana kita melihat impact negatifnya. Ini yang pertama, harus mampu untuk
menyerap kemampuan mereka dan diterjemahkan dalam program, diterjemahkan dalam bentuk aktualisasi bahwa mereka bisa tersalurkan secara kemampuan digitalnya, kemampuan akademisnya, kemampuan segala macamnya. Dan ini bukan hanya tugas daripada gubernur sebenarnya, bukan hanya tugas daripada seorang presiden atau kepala daerah, tapi semua elemen yang ada. Itu yang pertama kan. Yang kedua, yang terakhir adalah bagaimana metode untuk membangun disiplin dan karakter anak bangsa saat ini. Kita tahu, tadi ada sempat yang komen mungkin, harusnya itu tugas guru, harusnya itu tugas ini. Sorry, mohon maaf. Kalau tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 90-an, masih ada namanya pendidikan disiplin yang keras ya di sekolah-sekolah. Tetapi ketika itu diterapkan, banyak sebagian orang tua yang menganggap bahwa itu adalah menyiksa secara fisik dan lain sebagainya, sampai guru pun sudah menyerah, guru jadi sasaran. Tapi saya tidak masuk ke ranah itu. Yang saya mau sampaikan kepada kita adalah bagaimana cara kita untuk membangun disiplin dan karakter anak-anak dari segi akademis. Bisa jadi, dan saya setuju tadi bahwa dengan masuk dalam karena sudah over dalam tindakan, sikap, perilaku yang tidak terkelola dengan baik dari sekolah, baik dari orang tua, baik dari lingkungan, tempat satu-satunya yang lebih baik bagi mereka untuk dididik, dibina adalah barang. Supaya benar-benar mereka punya jiwa yang terbentuk kembali pada settingan awal, settingan normal, sebagaimana sebagai anak muda yang sedang berkembang. Kalau menurut saya gini ya, ini kan bisnis open ini sangat bagus banget ya. Ada apalagi salah satunya seperti yang tadi masalah KDM ya. Mungkin bisa jadi usulan juga untuk bisnis opening ya. Mungkin kalau untuk sumber-sumber yang atau mungkin narasumbernya bisa dimunculkan juga ya. Jadi kan kita bisa mengetahui juga sebenarnya untuk apa ya mereka buat program ini. Jadi kan bisa menambah wawasan juga untuk kita, dan mana tahu kan bisa menambah juga istilah masukan untuk mereka juga untuk narasumber ya. Jadi mungkin lebih bermanfaat juga untuk kita bersama, bermanfaat juga untuk nasional gitu loh. Itu untuk satu ya. Yang kedua, ini kalau menurut saya sih kalau untuk KDM sih memang secara mungkin daerah ya kita bilang sih masih bagus ya untuk itu ya, untuk pendidikan yang diajarkan sama KDM untuk barang-barang militer apa ya, itu melatih untuk jiwa atau mental dari anak itu sendiri ya. Cuman mungkin kalau menurut saya sih juga ada hal-hal yang perlu didekati secara itu ya, mungkin anak-anak ya. Jadi bukan berdasarkan dari mungkin apa istilahnya secara TNI atau gimana ya itu ya. Persuasif gitu ya. Iya, betul ya. Di situ. Jadi kan istilahnya kan namanya anak-anak kadang nggak bisa langsung dibuat keras sih loh. Kadang ada hal-hal yang bisa istilahnya yang kita bisa ngomongin, bisa kita atur secara lunak atau mungkin gimana pendekatannya itu loh. Jadi bisa lebih mengena gitu loh. Jadi mungkin ada hal-hal itu yang mungkin perlu dipertimbangkan juga sama istilahnya bukan sama KDM doang ya, tapi sama-sama mungkin yang lain-lain juga gitu loh. Jadi untuk dalam mendidik anak gitu loh. Baik. Dan kita tuh sebagai masyarakat kan membutuhkan sekali ya untuk masalah ini gitu loh. Untuk kemajuan anak-anak kita juga ya. Itu aja sih. Kalau anak yang nakal kirim ke barak militer, ya nggak? Koruptor sama pengusaha yang korupsi kong kali kong kirim kemana kok? Ke Kerangkeng. Kerangkeng, oh iya Kerangkeng. Ya, jadi kan adil dong yang koruptor dikirim, yang kong kali kong sama pengusaha kan. Kalau ada koruptor kan pasti ada pengusaha sogok dong ya nggak? Kirim ke Nusa Kembangan atau kirim satu pulau yang banyak ikan hiunya kata Pak Prabowo ya. Ya kita sebagai masyarakat ya rakyat Indonesia ya, kita lihat aja masa depan gimana ya toh ya. Ada perubahan nggak ya nggak? Ya toh ya. Ya gitu ya. Iya. Kalau buat saya sebagai ibu-ibu itu kan berarti kan saya udah sebagai orang tua nih udah susah banget ngaturnya gitu ya. Kayaknya setuju banget sih. Ya, saya setuju banget kalau dimasukin ke ibaratnya dengan sistem yang lebih apa ya, lebih memaksa gitu ya, lebih memaksa anak-anak itu untuk berubah lebih baik gitu. Cuman mungkin
yang perlu ditambahkan adalah gimana caranya nanti program yang dilakukan kepada anak-anak itu memang ada tujuannya nih untuk apa sih yang mau diubah atau gimana caranya, mungkin nanti melibatkan psikolog atau tenaga ahli yang lain supaya ada perkembangan yang bagus gitu dari program yang emang udah dijalankan itu gitu loh. Tujuannya mau apa, pembentukannya jadi apa, hasilnya kayak gimana gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa dimonitor setelah itu. Bukan hanya kekerasan yang mungkin nanti takutnya mereka jadi kapok atau ada trauma, itu kan nggak baik ya. Tapi ada sesuatu yang bisa membawa kepada perbaikannya sendiri. Tapi ada program yang memang benar-benar ampuh dan disusun, disiapkan dengan baik gitu. Itu sih. Oke. Saya pikir gini ya, ini kan seolah-olah dituduh nih jalan alternatif yang nggak benar gitu ya. Kekerasan militer kan konotasinya kekerasan gitu ya. Coba saya ajak kita berpikir ya. Ini banyak orang tua terlibat judol. Itu apa bukan alternatif yang sesat? Ketika dia usaha susah ya, bekerja dengan baik-baik itu susah, diganggu preman segala macam. Kemudian dia menggantungkan harapan hidup lebih baik itu kepada judol. Nah, pemerintah apa kerjanya? Sampai sekarang nggak dibenahi tuh. Siapa bosnya? Nggak ditangkepin tuh. Itu diurus dulu. Jadi kalau Komnas HAM sih, Menteri HAM sih sudah nggak against ya. Tapi ada beberapa pihak lah, perlindungan anak lah, apalah, guru lah, yang memprotes itu. Sejauh dia tidak mengganggu proses pendidikan, belajar gitu ya, kan gak masalah. Itu didik disiplin dan mental supaya kuat. Jangan acungin celurit di jalan, malah orang belajar mau jadi apa, gedenya mau jadi apa, jadi perampok. Kalau itu anak dibiarin terus jadi rusak, apa Anda mau kontribusi apa terhadap itu? Tanggung jawabnya kemana? Banyak yang protes kan. Saya kira itu juga bagus ya. Banyak hal yang kontradiktif di negara kita ini ya. Kemudian banyak hal lah ya, kita kan diberi contoh seolah-olah nggak perlu sekolah capek-capek, bekerja baik-baik baru bisa kaya. Tapi nempel ke kekuasaan jadi kaya ya. Bahwa itu prosesnya cuci uang atau apa ya, kita kan harus sadari kenyataan di lapangan banyak uang hitam ya, yang perlu dicuci seolah-olah ya hasil dari ini, pada usahanya bangkrut semua. Kenapa nggak ada yang usut? PPATK kerjanya apa itu? Atau oke lah PPATK lapor ke penyidiknya kerja nggak? Yang kita rasakan ini, negara ini sedang ke arah yang melenceng. Anggaran besar, tapi hasil ke rakyatnya nggak kelihatan. Yang ada pejabatnya kaya raya. Nah, hal-hal kayak gini mau diprotes apa? Ini kan pembetulan. Kalau mau protes, saya cuma ingetin ke KDM, ya memang saya bukan siapa-siapa ya, cuma kalau dia itu minimal kan juga pemimpinnya Jawa Barat. Jangan cuma kerja yang di lapangan itu. One by one disamperin, orang susah ya, dikasih sangu, kasih ini. Apa bisa selesai itu masalah? Apa dia kalau sudah tidak menjabat itu Jawa Barat sudah konsisten dengan cara itu? Kan nggak tahu. Ini yang bobrok kan aparat di dalamnya. Aparatnya kan pokoknya dapat anggaran, kerja seperti kelihatan kerja, padahal hasilnya nggak ada. Ya udah, yang penting dia kaya raya. Saya harapin KDM bisa bikin satu sistem yang transparan ya, dan sustainable ya, ke depan begitu terus. Contohnya ya itu KAI ya, kereta api kita ini sudah bagus sekarang. Dulu kayak apa ya, 10 tahun 15 tahun lalu orang masih gelantungan di atas ya.
Itu kayak di Pakistan, kayak di India. Itu sekarang kita udah nggak kelihatan kayak begitu. Nah, maksudnya pemimpinnya sudah pergi, sistemnya berjalan. Dan make money, nggak menggerogoti APBN. Kan begitu, itu cara baru jempolan. Jadi KDM hanya sebatas funding the problem, ya, menemukan masalahnya. So what? Diselesain satu-satu gitu. Ya kewalahan, Anda pemimpin dibayar untuk memikir strategis, bukan problem solving one by one. Anda susun sistem, ya, pikirin dengan cara yang tepat supaya bawahan itu nggak bisa belok-belokin lagi. Kan ada caranya, pikir yang kreatif dong. Kalau nggak ngerti bolehlah sowan ke Renal Kesali gitu ya, bikin sistem. Gitu aja, Bang. Ya, oke. Saya sangat setuju ya dengan apa yang ingin dilakukan Pak Dedi. Ya. Kadang emang gini, emang kita kalau mau lihat akar penyebabnya itu sih, itu di hulu tuh banyak sekali lah. Iya. Itu nggak akan selesai itu. Jadi ada faktor kemiskinan, ya kan. Ya, rumahnya yang kecil mungkin sehat, ya kan. Iya. Kita keluyuran dan lain-lain ya. Kita mungkin tangganya orang tuanya mungkin nggak harmonis dan lain-lain, banyak lah. Iya. Ya itu, tapi inti ceritanya saya setuju gitu. Karena saya lihat Kang Dedi ini mirip ya, seperti almarhum Lee Kuan Yew gitu loh. Oke. Dengar pidato beliau ya. Jadi Lee Kuan Yew ini sering dikritik karena dia terlalu mencampuri hal-hal yang sepele, hal-hal yang privat gitu, masyarakat punya. Tapi menurut Lee Kuan Yew tidak bisa tidak, dia bilang. Iya. Jadi mereka harus terjun ikut campur dalam urusan yang sepele-sepele gitu, tuh dia ikut campur demi kemajuan dan lain-lain gitu loh. Contoh kayak bubble gum, pemancangan nggak boleh, ya kan? Terusnya ada lagi banyaklah hal-hal yang sepele-sepele, tapi menurut Kuan Yew itu perlu gitu loh, perlu diatur gitu loh. Jadi saya lihat KDM ini ada kemiripan, dia turun ke bawah, lalu dia lihat kondisinya bagaimana, lalu dia ada melakukan apa semacam apa yang solusi yang sedikit out of the box gitu loh, Pak. Jadi setuju sekali, Pak. Jadi dia biar lebih disiplin dan lain-lain. Kalau saya prinsipnya sih karena ini eksekusi ya, itu satu hal yang positif. Cuma memang untuk waktunya kan cuma dua minggu kali 2 ya, 1 bulan. Itu bukan waktu yang cukup gitu ya untuk mengubah seseorang dalam jangka panjang. Kedua, harus dicari akar masalahnya ya. Anak-anak ini nih menjadi nakal, latar belakangnya seperti apa, background dia seperti apa, terus kenapa kok dia menjadi nakal gitu. Artinya apakah dia kekurangan kasih sayang, atau dia mau cari jati diri dan sebagainya. Cuman ya saya appreciate ya, artinya dengan adanya ini kan satu langkah positif lah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat gitu. Dan untuk kedepannya dalam jangka panjang yang perlu dibenahi adalah struktur pendidikan itu sendiri. Artinya di pendidikan ya kurikulum perbaiki bagaimana dia bisa mencakup menjadi anak-anak yang berkualitas ya, seperti diciptakan cager, bager dan seterusnya lah. Jadi harus lebih komprehensif gitu ya untuk lingkungan pendidikan kita dan juga pendidikan di keluarga itu sendiri ya, bahwa setiap orang tua juga harus memberikan waktu dan juga anak-anaknya bisa punya kesadaran diri yang baik bahwa untuk melakukan hal yang positif gitu, agar nanti masa depannya juga lebih positif, bukannya melakukan hal negatif yang ujungnya sia-sia gitu. Nanti dia masa depannya nggak jelas. Itu aja, Pak. Jadi gini, Pak.
narasumber yang sebelumnya itu saya juga setuju ya. Terlepas dari waktu sempit, pembinaan karakter building itu sangat penting. Seberapapun hebatnya orang, kalau dia terlibat tawuran atau merusak segala kenyamanan di tengah-tengah masyarakat, itu tidak bisa ditoleransi, Pak. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi ini cukup positif ya. Bisa ditelusuri oleh gubernur-gubernur lain untuk memberikan sikap yang tidak paradoks, tapi merupakan ini loh, ketentraman bersama buat gubernur-gubernur lain, memberikan penyejukan ya. Jadi pembinaan karakter ini kan selain spiritual yang dibentuk di sana, mereka punya tanggung jawab moral ya, untuk menghargai orang tua, menghargai sesama, untuk tidak menimbulkan kegaduhan ataupun ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat, sehingga bisa menghargai arti sebuah kehidupan, Pak. What is the meaning of the life? Kalau tidak ya susah ya. Seberapapun hebatnya tingkat pengetahuan seseorang, tidak disertai dengan pendalaman materi serta penguasaan diri untuk bisa menahan diri dan menghargai sesama, saya kira tidak akan berhasil. Jadi ini penting sekali dan saya setuju. Pak KDM teruskan lanjutkan program tersebut. Terima kasih. Iya. Ini KDM ini memang agak fenomenal ya. Beberapa hal yang dia lakukan itu kelihatannya nyeleneh, tapi memang otak gembok. Bagus. Menurut saya bagus, tetapi tentu ini bukan program panjang. Karena hal ini dilakukan tujuannya pertama membuat teman-teman dia yang mau nakal, yang mau nggak bener, itu nggak berani. Tetapi yang lebih perlu diperhatikan, setelah berapa minggu di barak militer, keluarnya itu akan jadi apa? Jangan sampai seperti yang narapidana. Tentu berbeda ya, narapidana di kumpulan sama ya, di penjara, walaupun ada pembinaan. Itu kalau residu di situ, kalau semakin masuk keluar itu semakin ngawur gitu. Nah tentu ini kita berharap anak-anak akan lebih baik. Tetapi saya pikir pemerintah lebih memiliki atau mempunyai tugas membina keluarga. Jadi bukan anak itu aja masuk militer, tetapi ada juga pendekatan kepada keluarga dengan harapan setelah anak itu selesai, nah dia kembalikan ke keluarga, sekolah. Nah bagaimana keluarga mendampingi supaya anak itu semakin baik. Itu yang lebih penting menurut saya. Evaluasinya ya Pak ya. Betul, evaluasi dan monitornya seperti apa itu nanti mungkin KDM harus mensinergikan dengan dinas apakah sosial atau dinas apa ya? Dinas pendidikannya mungkin dulu lah paling tidak. Pendidikan ya, mungkin juga itu dengan komisi anak itu. Itu juga mesti sinergikan sana supaya manfaat yang diharapkan tercapai. Kan hanya dan program ini kalau ada daerah lain, terutama seperti Jakarta, menurut saya Jakarta boleh. Ketika program ini cukup inovatif ya. Tetapi enggak semua daerah. Itu tergantung daerah. Karena program ini kalau terus ada, berarti negara gagal memberikan kesejahteraan ke masyarakat. Sehingga cenderung masyarakat yang tidak sejahtera di keluarganya akan tercipta yang begitu. Tetapi kalau kita lihat fakta, tidak semua masyarakat ekonomi bawah yang seperti itu. Ada juga yang ekonomi atas, anaknya kurang ajar. Ada juga ada anak menteri kurang ajar, atau anak TNI kurang ajar, atau anak dirjen kurang ajar. Nah itu masuk bro. Itu lebih penting itu, masuk di barat tuh. Supaya teman-teman ini yang punya duit itu, yang bawa Mose atau segala macam itu, mereka mikir 2 kali. Bro. Iya betul. Kalau yang model bapak-bapak ya nggak usah lah, itu udah ngerti lah caranya. Jadi saya punya pandangan itu aja. Terus KDM itu hal-hal ini baik, tetapi ada lagi yang lebih baik. Jawa Barat itu birokrasinya harus diperbaiki. Jadi beberapa aturan baru itu anak buah dia harus bisa melakukan. Bikin sistem yang baku. Dan sistem itu
itu kalau bisa turunkan sampai tingkat kepala daerah bupati. Apakah mereka bisa dilibatkan supaya KDM tangan cuma 2, kaki cuma 2, nggak mungkin bisa mengelola semuanya gitu ya. Oke. Ya, jadi saya tertarik dengan Akang satu ini ya. Saya sempat lihat di video bagaimana dia melakukan micromanagement ya. Saya lihat dia berinteraksi dengan seorang mahasiswa untuk mungut sampah di pasar ya, pasar tradisional. Jadi dia doer lah, bukan membuat regulasi lalu diimplementasikan ke bawahannya. Dia doer, dia kasih contoh gitu. Ini loh cara bekerja setelah mendapat kepercayaan dari rakyat gitu ya. Nah ini kan bagus gitu kan. Jadi dampaknya akan kemana-mana. Saya juga setiap pulang ke rumah nih ya, ke wilayah Tangerang kota, itu saya sering melihat anak-anak, bapak-bapak, perempuan, laki-laki gitu ya, itu dia bisa lawan arah dan head to head dengan kendaraan gitu kan, apapun lah ya. Saya bawa mobil, kalau head to head itu terjadi dan itu rutin, kan rusak budaya disiplin di jalan raya ya. Jadi si Akang satu ini mungkin tujuan jangka panjangnya adalah melakukan perubahan tapi secara lokal, masih secara lokal karena masih di wilayah Jawa Barat, satu provinsi gitu ya. Jadi saran saya lakukan di 30 berapa ya sekarang? 34 provinsi. Iya, lakukan saja. Jadi secara nasional gitu Pak, kalau perlu Pak Indra. Nasional dong, gitu. Karena kita ini rusak secara moral, rusak perilaku juga rusak dari usia dari usia muda. Oke. Gitu. Kebayang nggak gitu kalau misalnya pada saat dia SMP, SMA dia diajak bapaknya untuk lawan arus. Nah itu menjadi habit dia sampai dia kuliah lah ya. Pulang kan itu akan jadi habit yang menaun sehingga tadi ada nggak cukup tuh cuma dua minggu gitu ya. Nah ini harus continue. Inilah evolusi, bukan jangan revolusi gitu. Lakukan evolusi bertahap. Toh usia gubernur rata-rata 1 periode 5 tahun. Gitu kan? Nah, tapi ada dampak yang mirip anak tangga. Kalau kita mau anak tangga ke-7, lakukan dulu satu langkah, gitu kan? Jangan lu lompat ke anak tangga ke-7, berat itu. Step by step jadinya Pak ya. Ya, betul. Gitu. Sehingga terjadi perubahannya, ya udah kita ikuti, kita sebagai saksinya juga, gitu kan? Nah, saya yakin ini berhasil secara nasional. Jangan gaya menggarami laut, gitu ya, karena berat. Harus nationwide, gitu. Apa yang KDM lakukan ini menurut saya one step ahead, satu langkah yang maju. Cuman langkah yang dia ini terlalu ekstrim. Kenapa? Karena melibatkan pihak tentara tanda kutip ya. Jadi katakan ini ya istilahnya penghukuman. Nah saya kembali lagi terngiang-ngiang yang kemarin dulu itu. Masih ingat nggak waktu di zamannya tanda kutip BTP jadi gubernur ya? Yang namanya di traffic light atau tempat mana yang tanda kutip dianggap sebagai penyakit sosial itu kan pada rahasia dikumpulin kan? Jadi nggak ada itu yang kelihatan di tempat umum yang ibarat tanda kutip ngemis atau apalah yang kumpul-kumpul bajunya apa gitu kan. Tapi setelah BTP turun kok membanjir lagi. Maksud saya begini, mungkin bukan for the next, mungkin KDM tidak lagi ke bentuknya TNI atau barak militer, tapi ke yang selama ini kita tahu kan ada namanya bukan ya sosial, badan sosial yang tangkapin penyakit masyarakat kan ditangkapin dinas sosial itu. Pak, dinas sosial. Dinas sosial itu kan ada di seluruh Indonesia kan. Ya enggak. Nah itu saja yang dipakai gitu maksud saya. Jadi lebih soft. Jadi yang bukan ketangkap sih ya, yang
yang agak nakal-nakal itu jangan lari ke barat. Oke. Itu pasti resistensinya pada orang-orang yang tanda kutip tidak terlalu suka sama TNI itu jadikan kesempatan buat ya ngebalas situasi bahwa TNI itu nggak benar itu kan. Tapi kan sebenarnya kan tujuannya baik. Nah, kalau dinas sosial dimanfaatkan kan lebih soft ya. Nah itu kan nggak usah bikin gedung lagi kan ya, nggak usah rekrut karyawan lagi SDM, tapi kan sudah ada seluruh Indonesia. Itu dipakai. Ya. Biasanya coba kita lihat sekarang ini kejadian tawuran kan di Jembatan Selipi kan. Ya. Manggarai situ kan memang ke antar kampung itu biasanya kalau saya bisa usulkan sih itu 2 kampung itu dibedel aja Pak. Jadi satu ke mana ke Kalimantan, satunya itu ke Sulawesi, jadi nggak bakalan ketemu. Itu kan udah mengakar nama saya. Ya KDM itu mungkin mudah-mudahan orangnya KDM dengar kata-katanya dari dinas sosial aja. Jadi nanti dinas sosial ini Jakarta udah punya, Jawa Barat sudah punya. Kecuali yang Pulau Seribu saya nggak tahu deh. Jadi maksud saya ya itulah. Jadi mungkin caranya sudah benar, hanya diperhalus aja. Dinas sosial ya udahlah, saya udah habis ini. Ini ada kabar baik ini ya, Kang Deddy, ini luar biasa ya. Diharapkan ke depannya bukan hanya anak-anak nakal aja. Itu koruptor dikirim ke sana aja supaya disiplin nanti di sana itu. Iya. Bang Ben. Ya, setuju. Kita doakan supaya ke depannya koruptor semua dikirim ke sana, ke barak aja. Masukin barak gitu ya. Betul. Jadi dulu memang zaman sekolah ada tuh latihan kepemimpinan tuh Kang Deddy. Memang harus dilatih oleh orang-orang yang memang profesional ya, terutama dari tentara atau dari Korps Brimob gitu. Nah itu memang dididik di situ selama kurang lebih 2 minggu gitu kan. Itu pelatihan bener full itu pelatihan. Jadi mendidik itu membentuk karakter. Ya tapi kalau hanya untuk 1 bulan kayaknya kurang tuh Kang Deddy. Untuk ininya tambahannya mendingan langsung 1 tahun udah. Kalau jadi langsung disalurkan aja, udah sekolah aja langsung ke tentara gitu kan. Oh gitu. Atau dia mau ke korps gitu. Nah terus yang kedua, ini Bro Ben jangan pilih kasih gitu. Kenapa? Jangan anak-anak miskin aja, rakyat biasa gitu. Benar. Ada beberapa narasumber gitu. Jadi jangan pilih kasih. Semua lebih nakal ya, kita pernah juga lah tinggal di daerah yang memang tetanggaan dengan asrama gitu kan. Nah itu lebih parah lagi sebenarnya kejahatan itu di dalam situ gitu loh. Nah karena di situ nggak ada yang pernah sweeping gitu kan, karena mungkin orang tuanya kan. Nah itu jadi bagian penting itu perhatian kita semua juga tuh. Kalau anak-anak terlantar atau ada orang miskin rakyat biasa mah udah biasa lah kita digembleng segala macam, karena udah hidup terbiasa gitu loh. Jangan anak-anak pejabat aja kan. Ya, anak pejabat juga perlu masuk juga kalau begitu ya. Perlu, Bro Ben, bener setuju. Paling itu aja, Bro Ben. Masukannya. Iya, menurut saya banyaknya pelajar yang tawuran itu ya mungkin karena banyak jam kosong juga. Terus banyak kegiatan yang harusnya mereka kerjakan tidak dikerjakan. Mungkin di sekolah itu harus diwajibkan bahwa setiap murid itu harus diwajibkan mengikuti 2 ekstrakurikuler ya Mbak ya. Jadi mereka kalau udah pulang sekolah itu ya sekolah menampung mereka untuk melaksanakan kegiatan kurikuler untuk meluapkan emosi dan bakat mereka. Kan banyak tuh ekstrakurikuler yang bisa diadakan. Kalau yang suka berantem ya adain aja pencaksilat, karate, taekwondo, tinju. Nah kalau yang suka menggambar seni ya buatlah lomba mading, lomba karikatur yang secara rutin diadakan sekolah. Jadi nanti kalau yang murid-murid yang bagus bisa mewakili sekolah untuk lomba-lomba. Nah terus kalau yang sukanya mungkin olahraga, nah disewakan lapangan futsal, lapangan badminton, lapangan basket untuk mengakomodir kegiatan mereka. Saya juga punya anak yang hobi badminton ya. Mereka sekolah itu tiap seminggu 2 kali itu menyewakan lapangan badminton di luar sekolah dia, di GOR gitu. Jadi tiap 2 jam bisa sekali pertemuan 2 jam anak-anak yang hobi badminton itu dikumpulkan. Nah jadi mereka ada kegiatan setelah sekolah nggak ngalor ngidul gitu loh. Jadi yang ada kegiatan atau minat bakat itu ya sekolah mau diakomodir, saya bilang. Karena kalau menurut saya
sewa-sewa lapangan futsal, lapangan badminton, voli atau basket itu di luar itu kalau yang namanya untuk kegiatan sosial sekolah itu biasanya dapat diskon bisa sampai 50%. Jadi murah gitu. Jadi nggak membebani saya rasa. Kalaupun nanti dibebankan ke siswa juga, saya rasa juga siswa pasti pada mau karena patungan kan murah. Jadi menurut saya sekolah juga salah, tidak mengakomodir minat dan bakat para siswa. Jadi dibiarkan liar, setelah pulang sekolah dibiarkan liar, ngumpul-ngumpul, gak karuan, karena jam-jam kosongnya itu banyak. Nah, jadi menurut saya ya di setiap murid itu harus diwajibkan ikut 2 ekstrakurikuler. Ya, mau apa dia, kalau ada yang nggak olahraga atau nggak senang bela diri, apa dia senang catur, buat catur. Jadi kegiatan setelah pulang sekolah mau main catur, buat beli meja catur murah. 2 jam digiatkan di situ kegiatan sekolahnya. Jadi nggak liar-liar di jalan gitu aja Mbak menurut saya. Saya mendukung idenya rencananya Pak KDM ini, anak-anak masuk di barak. Itu di radio sebelah itu banyak pejabat berbicara teoritis segala macam, tapi nggak memberikan solusi. Itu mah semua orang juga bisa ngomong. Kenyataannya sekarang kenakalan remaja ini siapa dari pemerintah yang menang? Kalau sudah ada gini, para pejabat ngomong gini-gini apa itu, tapi siapa yang menang? Tidak ada. Dicocok, tapi yang melakukan ini sangat cocok, apalagi orang tuanya setuju, ada guru agama atau guru di sekolah yang didatangkan ke barat. Pemikiran yang bagus sekali. Sip. Iya kan, kayak seperti itu juga HAM, hak asasi manusia menganggap ini nggak benar gitu. Terus yang itu juga yang perlindungan anak segala macam, karena anak-anak dianggap masih usia belajar. Aduh, teori itu mah semua teori, ampun. Lah mereka nakalnya aja udah melebihi orang dewasa kok. Kalau nggak dididik yang benar gimana? Ya kan? Coba suruh mereka deh, kalau anak mereka kayak begitu gimana gitu loh, suruh ngerasain. Jadi untung aja, ini gubernur KDM ini bagus banget gitu loh. Masih mau peduli aja, digituin juga, dibully juga sama pejabat-pejabat yang cuma tahunya duduk di belakang meja, terima uang korupsi. Ya jelas aja kalau uang korupsi mereka, anak dia pasti anteng-anteng. Tapi kan itu uang haram juga, sama. Nanti yang ada sakit mereka itu semua itu loh. Jadi saya pikir itu sangat bagus, ide yang sangat baik banget untuk mereka. Paling tidak dengan mereka ada di barak sana, 1, kesehatannya terjamin, olahraga. 2, jam makan dia terjamin. 3, belajar, mereka diajarin di sana. 4, disiplin dan menghormati orang tua. Emangnya mereka dapat selama ini di luar, di orang tua? Kagak, nggak dapat. Makan yang ada di pinggir jalan, makanan yang ngawur semua, yang ada nggak karu-karuan itu. Jadi udahlah, itu mereka pejabat-pejabat yang banyak komentar HAM lah, segala macam, yang apalagi yang perlindungan anak segala macam. Suruh mereka, kalau anak mereka yang rasa kejadian anak dia gimana gitu loh, ya. Saya mau ikut-ikutan nangis yang elit politik dari PDIP, Mbak Esti. Tapi kalau nangis saya ini kan nangis bahagia. Artinya ternyata ada tokoh yang bangkit, ya toh? Karena dulu juga kan Kang Deddy itu kan juga sempat dihina kan, difitnah, dijatuhkan gara-gara apa? Gara-gara membuat patung ya di daerah Purwakarta ya kalau nggak salah ya, sebagai simbol daerahnya. Maksudnya kan begitu. Ya kurang lebih kebangkitan itu ya perlu kita hargai ya. Mungkin itu menjadi evaluasi untuk Kang Deddy sendirian, untuk lebih
lebih baik dari yang sebelumnya kan. Nah, sekarang beliau kan diberikan mandat, diberikan otoritas sebagai gubernur kan. Nah, otoritas ini kemudian dia gebrak dengan sebenarnya menurut saya menampar kinerja dari beberapa kementerian yang berhubungan dengan masyarakat. Tamparan ini begitu keras menurut saya. Karena apa? Karena ternyata banyak di Jawa Barat itu masyarakat yang mengalami masalah ekonomi, juga masalah akses melaporkan, ya kan? Nah, dan juga masalah krisis mentalitas, juga tentang masalah kenakalan remaja, ya. Ini sebenarnya tamparan keras bagi kementerian. Artinya selama ini bekerja apa, menghasilkan apa, outputnya apa. Nah, dan kalau saya menilai sih dari YouTube-nya Kang Deddy ini yang begitu banyak di like ya oleh para followers. Menurut saya ini suatu langkah yang sangat baik. Karena apa? Salah satunya adalah Kang Deddy itu berani bertindak, berani melakukan sesuatu, ya toh, berani nyemplung, istilahnya masuk ke dalam seperti ke got, ke sungai, kemana, dan berani kemudian memberikan arahan dan juga tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang menurut saya di tempat, tidak ada suatu pertimbangan. Ini menurut saya ini adalah suatu pemimpin yang perlu, artinya juga menjadi tamparan juga menurut saya, tamparan bagi para elit politik, bagi pejabat politik lainnya, baik itu bupati, wali kota, dan gubernur, ya, yang dimana harusnya uang APBD, ya toh, daerah, pajak daerah, ya toh, yang mereka peroleh itu harusnya itu diberikan kepada rakyat, gitu loh. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya istilahnya debat usir, gitu kan. Seperti misalkan yang dilakukan Kang Deddy itu soal masalah perbaikan mental remaja kan, kenakalan remaja. Nah, dia nggak perlu banyak pikir, artinya sudah tepat, memang tempatnya untuk mendidik mentalitas, mendidik pendidikan itu ya ada di tentara gitu loh kan, gitu loh. Baik. Jadi jangan asal istilahnya, Kang Deddy itu begini mengkritik, tapi dirinya itu nggak bisa melakukan sesuatu. Itu sama aja namanya kalau Jawanya gajah dibelangkoni. KDM ini sepertinya fenomenal ya, jadi banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh tokoh yang satu ini. Jadi kalau saya sih lihatnya cukup baik dan cukup berani. Yang kedua, di copy paste aja, jadi setiap gubernur mestinya memiliki pola-pola yang sama seperti beliau gitu. Ya, jadi Indonesia juga akan lebih maju dan bisa mencapai generasi emas. Maju terus KDM, thank you. Saya hanya ingin menambahkan saja ya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini baik sekali, tapi tidak cukup, karena yang namanya anak-anak nakal ini pengalaman saya ya dari bergaul dengan anak-anak nakal yang waktu sekolah di SMP, SMA, terus kuliah ya. Memang mereka ini anak-anak yang nggak suka sekolah gitu. You mau didik gimana pun bisa aja nakal. Jadi saran saya untuk Gubernur Jawa Barat ini ya, selain di training masuk base camp,
berapa, 1 minggu, 2 minggu, atau 3 minggu, atau 4 minggu, itu masih kurang, Pak. Jadi setelah keluar, mereka harus diberi kegiatan. Kalau enggak, tetap nanti balik lagi mereka ini. Mereka memang anak-anak nakal ini udah dah, nggak bisa diharapkan untuk sekolah baik-baik gitu ya. Mungkin ada 1-2 yang bisa, tapi sebetulnya mereka memang bukan di situ gitu. Mereka memang kegiatan fisik yang diperlukan gitu. Jadi menurut saya ini perlu kerjasama juga, misalnya dengan mana pemda-pemda setempat atau pemda-pemda setempat juga, seperti perguruan-perguruan silat, karate, tinju gitu. Mereka dimasukkan ke sana setelah itu. Jadi mereka dijadikan jagoan di jalanan gitu. Tapi beri pengertian mereka bahwa kalau you jagoan, you rebut sampai medali untuk negara Indonesia. Itu saya rasa baru bisa gitu. Karena anak-anak nakal ini, wah, menurut pengalaman saya ya, dulu waktu saya bergaul dengan mereka dan sebagainya, susah memang gitu. Susah memang. Saya punya anak, cucu juga sekolah tuh banyak, maaf ya, banyak kan pribumi yang nakal-nakal begitu. Jadi bagus sih menurut saya Kang Dedi, KDM ya, bagus. Cuman mesti ada agama, 1, 2, periksa dia orang makan tuh kebanyakan manis. Jadi nakal, jadi otaknya katanya nggak bisa diem gitu. Jadi makanannya juga nggak boleh kemanis-manis gitu. Kalau nanti sia-sia dia. Jadi kesehatannya kurangin gula, terus begitu periksa lain kali apa gula tinggi apa enggak. Terus agama juga mesti ada dong, sayang ibu apa kayak gitu ya. Terus betul sih bagus KDM itu, kalau bisa sih semuanya, semua sekolah. Saya mau kasih sedikit komentar. Itu KPAI itu hanya koar-koar itu. Buahnya itu makan gaji buta. Kenapa saya katakan makan gaji buta? Itu masa di Bali anak-anak SMP nggak bisa baca dan nulis. Kok bisa begitu? Kelas 2 aja kalau nggak bisa baca tulis udah nggak bisa naik kelas. Itu nggak bisa baca tulis tuh kalau dibiarin itu KPAI gajinya makin gaji buta apa itu? Sedangkan yang pekerjaan orang lain untuk memperbaiki anak bangsa koar-koar. Itu sesungguhnya itu salah satu itu KPAI itu. Nah, itu masa SMP nggak bisa baca, kalau nggak bisa matematika kita maklum. Kalau nggak bisa baca tulis gimana bisa naik kelas ke kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Aduh, itu bukan satu loh, itu Bali loh, bukan desa tertinggal loh. Itu Bali loh, kota internasional loh. Kok bisa begitu sampai ratusan anak nggak bisa baca tulis? Itu KPAI gimana itu? Nah, yang berikutnya untuk yang mendidik anak, sebenarnya anak-anak Indonesia yang nakal itu hanya segelintir. Kalau nggak diberesin, itu akan kayak penyakit menular. Di sekolah setiap masa, setiap zaman ada. Itu kalau sekarang diberesin, mungkin yang selama ini menikmatinya bikin kekacauan ya itulah. Itu namanya keluarga. Mungkin anak yang bermasalah, keluarganya juga bermasalah. Keluarganya udah berantakan, gimana anaknya nggak berantakan? Ya kalau mau lihat secara umum sih baik-baik aja. Mau apakah kita mau niru sampai kayak Amerika, dibiarin ke Amerika, bawa pistol ke sekolahan, tembak semua guru dan muridnya. Sekarang udah keluaran Amerika. Apakah kita mau sampai ke situ? Nah, itu. Jadi zaman ke zaman masih ada anak-anak yang nakal, pasti ada. Itu bagian dari kehidupan masyarakat. Kalau nggak diberesin ya nanti masa sekarang polisi tembak disalahin, nggak diurusin disalahin polisi. Bawa gorong, bawa samurai di jalanan, itu apa tontonan yang enak dilihat? Itu KPAI itu tolong diberesin itu yang Bali sampai ratusan anak nggak bisa baca tulis kok nggak diapa-apain. Sekian, terima kasih. Memang harus begitu.
Cina juga demikian. Anak-anak yang tidak bisa diatur lagi serahkan ke tentara. Itu paling bagus. Kalau nggak bisa, kan tawuran di mana-mana, ya di sekolah diadakanlah gelanggang tinju untuk mereka bertanding, salurkan. Kalau nggak ya seterusnya, nggak pernah selesai tawuran, bacok-bacokan punya nyawa 9. Memang didikan dari keluarga itu utama, sekolah yang kedua. Tapi kalau memang yang namanya anak bandel itu mah sulit, harus diserahkan ke tentara, baru bisa dilurusin. Itu aja. Contoh yang bagus KDM, lanjutkan calon presiden yang akan datang. Terima kasih. Saya bilang KDM ini juga harus mengklarifikasi, ada orang-orang yang agak-agak nyinyir, agak-agak sumbang kepada KDM yang berniat baik. Tadi saya dengar dari Purwakarta, katanya ada orang yang kekurangan air. Ada juga pondok pesantren bilang, kenapa nggak sering ke pondok pesantren? Nah itu harus diklarifikasi. Kenapa seperti itu? Kenapa KDM harus menyerahkan kepada tentara sebagai disiplin militernya? Nah itu harus diklarifikasi dulu. Ada juga yang nyinyir juga, katanya Rasman Nasution bilang ini katanya mau buat calon presiden 2029 katanya. Nah itu harus diklarifikasi semua supaya enak kita, bukan ada motif-motif seperti itu. Ya KDM tuh sekarang ini banyak tantangan. Nah Pak KDM itu apakah itu pencitraan, apakah itu memang benar murni untuk memperbaiki rakyat atau bagaimana? Ini di Jawa Barat itu harus diklarifikasi supaya tidak timbul fitnah gitu. Terima kasih. Ini salah satu ide yang menurut saya Pak Deddy Mulyadi, Pak Kang Deddy ini bisa dibilang efektif ya, karena dia sudah melihat bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini sudah kadarnya bisa dibilang serius gitu loh, sudah menjurus pada kejahatan yang notabene memang sudah hampir terjadi kejahatan gitu kan. Ya, ketahuan pelajar menghilangkan nyawa, akhirnya kan terjadi pembulian gitu kan. Terus juga lagi anak-anak yang masih sekolah itu udah bisa minum miras aksesnya gitu kan. Jadi bukan pada porsinya yang mereka harusnya tuh fokus pada belajar gitu kan, fokus pada pengembangan dirinya, tapi ini udah arahnya yang merusak diri gitu loh, gitu kan. Terus ini juga yang dilihat Kang Deddy mungkin di China itu sudah berjalan gitu ya, ya kan. Mereka juga mungkin Indonesia juga dulu sudah berjalan, tapi entah kenapa bisa hilang, akhirnya sekarang dibalikin lagi gitu. Ya semoga aja hal yang positif ini bisa ditiru sama semua kepala daerah yang melihat daerahnya potensinya itu ketinggalan gitu loh. Kenapa sih kita juga sebenarnya tidak melarang, tidak melihat tidak ada ruginya gitu ya, dari sisi TNI itu ikut berpartisipasi dalam pengembangan atas gitu loh. Misalkan zaman dulu ada namanya Menwasa segala macam nih di kampus, kenapa sekarang mesti dihilangkan gitu loh. Maksudnya janganlah berpikiran bahwa selalu seakan-akan TNI itu masuk ke dalam gitu, pisahkan lah gitu loh, karena antara TNI masuk ke dunia politik segala macam, tapi ini TNI adalah khusus untuk membangun bangsa gitu loh. Ya kenapa sih nanti saya tahu nanti arahnya pasti anak dari mahasiswa atau segala macam masih akan bilang wah bener nih TNI ini ya. Itu udah efeknya sebegitu loh, entah itu didorong dalam arti kata kepentingan politik atau gimana. Tapi menurut saya apa yang dilakukan TNI dalam pengembangan, kita kan dulu zamannya ada yang saya dulu kita tuh SD apa SMP itu saya pernah ada yang namanya pengembangan oleh anggota TNI gitu loh, ya kan. Kita masuk itu seminggu aja kita tata, bukan yang kita masuk itu yang berat lah dalam arti kata yang disiksa enggak, tapi kita ditata gitu loh, ditatar gitu loh, gitu kan. Dari sisi disiplinarnya ada, dari sisi namanya kebersamaan ada gitu kan, saling membantunya ada, banyak hal yang TNI bisa ajarkan kok di situ gitu ya, ya kan.
Jadi jadikan acuan buat kita hidup gitu loh, ya kan? Saya rasa juga itu kalaupun itu berhasil ya menurut saya, akan jadi satu tolak ukur yang baik gitu loh buat Jawa Barat. Nah, harapannya Jakarta juga bisa begitu, harapannya yang lain-lain juga bisa begitu. Kenapa? Karena saatnya Indonesia ya mau Indonesia emas kapan lagi kalau nggak dirubah dari sekarang gitu loh. Nggak akan ada Indonesia emas kalau cara pendidikannya masih yang awuran apa segala macam, mana ada sih gitu loh. Jadi kan cobalah sifatnya yang bersifat membangun. Terus satu lagi masalah klarifikasi ya, saya rasa itu udah cari aja lah, kita lihat hasil kok ya. Semua hidup ini penuh pencitraan kok, saya bilang. Siapa yang gak pencitraan? Kita pun keluar rumah pun juga pencitraan. Di rumah mungkin bahasanya kayak di luar rumah ketemu ini juga pencitraan. Jadi saya rasa sih pencitraan itu semua orang melakukan pencitraan kok dalam dunia hidup ini. Gak ada yang pencitraan, gak ada yang tidak pencitraan. Jadi mungkin keadaannya mungkin tidak terlihat bahwa jadi pencitraan itu. Karena orang menganggap sudah normal. Tapi kalau yang dilakukan sesuatu yang baik dianggap pencitraan gitu. Agak aneh sih gitu. Orang-orang ya biasalah orang-orang sih gitu. Kalau mau lihat orang sukses, kalau mau lihat orang berhasil, ya itu aja sih buat saya. Punya ide-ide yang bagus, tetapi jangan bekerja sendiri, mesti koordinasi dengan atas maupun dengan bawahan. Mungkin koordinasi dengan Menteri Pendidikan juga agar mutu pendidikan itu lebih berkualitas gitu. Juga moralitas anak-anak itu bisa dibina dengan baik. Mungkin pemerintah pusat itu punya master plan sehingga bisa dijalankan oleh para gubernur dan bawah-bawah itu dengan baik gitu. Dan lagi juga pejabat-pejabat di atas tuh jangan kasih contoh yang jelek gitu, moralitas yang jelek, karena anak-anak juga bisa melihat gitu. Dan guru-guru ditingkatkan kualitasnya gitu aja. Terima kasih ya. Tetapi kalau saya jadi ibunya, jujur saya malu. Kenapa? Berarti saya perempuan yang tidak bisa mendidik anak. Karena anak itu adalah tanggung jawab ibu dan bapak, terutama untuk membentuk karakter building. Oke, sementara ini saya lupain. Tapi saya juga salut pada ibu-ibu yang mau menitipkan anaknya dan berbahagia pula menitipkannya itu. Itu saya salut. Kenapa? Nggak sok kan, nggak sok jaim, nggak sok gimana kayak gitu. Ya udah, serendra, memberikan, menyerahkan kepada Kang Didi. Dan mereka happy banget, orang-orang Jawa Barat itu happy banget, ibu-ibunya yang nggak jealous ya, yang nggak maksudnya dengki gitu ya, yang nggak ekstremis lah kayak gitu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena video-videonya Kang Deddy ini dibuat sekarang mendidik anak-anak kecil yang nakal, anak-anak kecil itu yang masih baby itu loh, masih apa ya? Di bawah 5 tahun. Ya, pokoknya yang masih belum sekolah lah. Balita. Yang nggak mau makan lah, nggak mau apa kayak gitu-gitu. Itu saya tuh ketawa banget, ya ampun. Nah, udah gitu ya. Terus saya sih mau nyaranin ke Pak Deddy ya, bahwa setelah ini sebenarnya yang harus di briefing atau diberi ceramah atau diberi sekolah singkat itu ibunya dan bapaknya. Kenapa? Karena setelah 6 bulan anak keluar itu juga harus dibina. Kenapa? Karena anak-anak ini itu ternyata waktu dititipkan itu sudah ada psikolognya. Dan psikolognya itu memperbaiki, kenapa kamu kok gini, kenapa kok gitu, kayak gitulah ya kira-kira ya. Ada yang haus kasih sayang, ada yang ya pokoknya gitulah ya Mbak ya, banyak banget gitu ya. Jadi saya benci dengan orang-orang yang nyinyir, katanya itu kan seharusnya diperbaiki dari asal usulnya. Kenapa anak kok bisa jadi nakal? Kenapa anak kok bisa jadi gini?
Kenapa anak kok bisa jadi gitu? Kalau saya sih, walaupun kalau saya pribadi saya nggak mau sampai anak saya gitu, tapi saya salut sama ibu-ibu itu kayaknya mau mengakui kekurangannya gitu ya kan Mbak. Nah, terus habis itu setelah itu harus maksudnya orang tua itu dikasih briefing bagaimana caranya untuk mendidik anak gitu loh, supaya anak ini nggak nyeleot lagi kan Mbak. Karena kan pengaruh di luar itu juga banyak ya. Alhamdulillah kalau yang nggak berubah kan kayak gitu ya. Nah, tapi kalau yang berubah karena bagaimanapun juga kan sebenarnya itu tugas orang tua untuk merangkul anak, mengayomi anak seperti itu. Terus yang saya suka lagi dari Kang Deddy itu adalah dia berani mengekspos bahwa sebenarnya pemerintah yang lalu itu sudah memberikan kepada sekolah sekian miliar untuk karakter building, untuk membentuk karakter dan sebagainya. Tapi hasilnya apa? Satu. Dua, banyak dana-dana yang dikucurkan kepada pesantren, pondok lah, kayak gitu, sekolahan lah, kayak gitu, miliar-miliaran, seperti yang saya katakan yang lalu bahwa dana hibah 11.500.000.000 tapi punya hutang sekian triliun kayak gitu lah Mbak ya, aku lupa jumlahnya kayak gitu. Ini kan aneh gitu ya. Terus boleh dikata Jawa Barat itu 10 tahun tidak membangun apa-apa kecuali satu masjid yang mewah. Ayo jujur, ya kan? Nah, balik lagi, dia berani mengekspos, diberikan kepada siapa berapa, itu sebenarnya ancaman buat Kang Deddy yang sewaktu-waktu bisa tahu-tahu apa, dan itu memang sudah terjadi. Beliau diancam dan ancamnya itu terang-terangan, sudah di sosial media juga diteror, ditelepon dan sebagainya kayak gitu. Ini yang saya suka gitu ya, jadi terang-terangan dia berani. Dan saya lebih bersyukur lagi Pak Prabowo mendukung apa yang dilakukan KBM. Lah dari sini saya sedikit kecewa, saya sedikit berkurang juga karena ternyata dulu Ahok bisa sefrontal itu juga kan di bawah naungannya Pak Prabowo, bukan di bawah naungannya PDIP, bukan. Oke. Terus ditambah lagi Pak Prabowo juga sudah membriefing bahwa jangan kalian para ketum-ketum partai itu mendahulukan kepentingan partai ketimbang kepentingan negara. Jadi di sini ketakutan saya loh, kok Prabowo kayak gini ya gitu loh. Lah itu tuh sedikit lah mengobati hati saya, masih berharap Pak Prabowo itu bisa dengan segala kekurangan Pak Prabowo ya. Nah sekarang balik ke Kang Deddy. Kang Deddy ini bukan cuman itu aja, tapi beliau juga membangun ABCD, memperbaiki ABCD dan berani juga yang menggusur bangunan liar, bukan liar di pinggir sungai loh, ini bangunan liar yang gede punyanya orang-orang yang punya duit segala, dia juga berani untuk menggusur kayak gitu-gitu. Itu berarti ngelawan apa? Termasuk ngelawan elit politik. Makanya banyak DPR dan DPRD yang menentang. Kenapa menentang, Mbak? Karena bisnis mereka tercongkel. Nah, di situ kan banyak bisnis-bisnis yang akhirnya diberantasin semua kayak gitu-gitu. Nah, inilah yang saya suka, dan ini dicontoh untuk daerah-daerah lain termasuk Maluku Utara, termasuk yang banyak anunya itu loh Mbak, daerah perbatasan itu yang banyak Chinese-nya itu juga mencontoh, banyak yang mencontoh lah, kepala daerah itu sudah banyak mencontoh. Kalau nggak salah di Sumatera itu juga ada yang mencontoh kayak gitu ya. Lah kalau ini dicontoh para kepala daerah, maka
akan lebih baik karena pendidikannya itu untuk anak-anak, karena ini anak generasi muda, Mbak. Yeah. Nah, kalau sekarang korupsi dikaitkan dengan Kang Deddy, ya salah kaprah. Pertanyaan saya gini, emangnya bapak kita, emangnya ibu kita, ataupun saudara kita nggak ada yang jaksa, nggak ada yang penegak hukum, nggak ada yang polisi, nggak ada yang pengadilan itu apa? Hakim. Ya kan, nggak ada yang advokat, nggak ada yang membela atau menyuap, iya kan Mbak? Lah ini kan berarti ini bukan tugas semata Kang Deddy. Jadi kalau dikomparasi dengan pemberantasan korupsi, ini sebenarnya Kang Deddy adalah dia melakukan tugas di daerahnya dia yang Jawa Barat yang korupsi dibenerin. Sekarang pertanyaan saya, ada nggak yang berani sebelahmu itu di DKI yang mengatakan bahwa dana hibah sekian ke LSM ini ke LSM itu? Kan nggak ada. Makasih. Ya, dari pencitraan dari sosmed ya kelihatan sih bagus, tapi saya mau buka borok satu Kang Deddy ya. Selama 10 tahun jadi bupati, sampai hari ini, sampai detik ini, itu Waduk Jatiluhur letaknya di Purwakarta. Tapi apa yang terjadi sama masyarakat? Itu nggak ada airnya di situ. Banyak masyarakat harus membeli air tangki dengan mengeluarkan biaya yang cukup besar. Selama ini Kang Deddy kerja apa gitu loh. Seandainya Kang Deddy hari ini hanya kalau 1 bulan nggak makan, mungkin Kang Deddy belum meninggal. Tapi kalau nggak minum 1 minggu, saya yakin meninggal. Jadi selama 10 tahun ini bikin apa? Air saja nggak diberesin. Sampai detik ini bukan fitnah, bisa diverifikasi di Purwakarta ya. Kebetulan saya ada urusan sedikit lah di sana. Sampai detik ini airnya nggak ada. Masyarakat harus pasang pipa sendiri, beli di waduk jadi yang biayanya menguras kantongnya luar biasa. Jadi itu pencitraan deh mungkin 2019. Karena apa? Kalau seorang pemimpin yang bagus, kalau tahu air itu vital. Air itu kalau tidak beragama nggak mati, kalau nggak ada air mati. Kalau kita kafir matinya lambat, gitu loh. Karena belum dipanggil untuk tunggu hidayah untuk bertobat. Ini nggak ada air. Dan celakanya waduk orang Jakarta menikmati waduk Jatiluhur yang terletak di Purwakarta. Deddy bikin apa 10 tahun? Kelihatan sih bagus di sosmed yang kecil masalahnya. Kita yang bisa diselesaikan nggak diselesaikan. Ada apa gitu loh, bikin apa? Pencitraan. Tapi lihatlah masyarakat Purwakarta menangis hanya gara-gara air, Pak. Ada yang mandi 3 hari nggak mandi gara-gara nggak ada air. Hebat Kang Deddy untuk pencitraannya. Tapi ini yang paling bobrok selama kepemimpinan Kang Deddy 10 tahun di Purwakarta. Menurut saya gini, apa yang dilakukan oleh KDM itu baik. Itu adalah solusi sementara. Dan menurut saya ini tidak boleh menjadi program nasional. Nggak boleh. Karena apa? Karena kalau program ini dijadikan program nasional, artinya semua daerah Indonesia, anak-anaknya banyak yang nggak benar. Program yang dilakukan KDM itu adalah program sementara untuk mengatasi masalah sementara. Walaupun kita sering mendengar banyak anak-anak nakal tawuran, tetapi saya lebih percaya anak-anak kita yang baik jauh lebih banyak. Kalau benar-benar dilakukan survei, kalaupun ada yang mau iseng amat gitu loh. Tetapi biasanya yang terjadi, yang buruk-buruk itu, yang nakal-nakal, coba lihat berita-berita yang jelek itu viralnya kemana-mana. Tetapi apakah itu tidak diperbaiki? Ya tentu harus diperbaiki. Dan program Kang Deddy bagus. Tetapi program ini tentu harus disesuaikan masing-masing daerah. Saya yakin di Indonesia masih ada daerah yang anak-anak yang baik banget dibanding yang seperti ini. Saya yakin sekali. Ya, jadi menurut saya ini bukan menjadi program nasional dan tidak boleh. Sama analoginya itu seperti KPK. KPK sepanjang masih ada, artinya
koruptor di Indonesia tidak habis. Kita berharap KPK suatu waktu tidak ada. Artinya kita udah bersih. Ya polisi dan jaksa udah cukup bekerja. Sama analoginya. Tetapi saya senang KDM melakukan beberapa hal cukup ekstrim, walaupun ada orang bilang ya hanya sekedar untuk viral sosial media ya. Yang lebih baik ada daripada tidak ada yang dilakukan. Ya toh? Dan KDM ya loh, kan kira-kira gitu kan. Iya. Daripada yang orang ngomong sosial media dia nggak bikin apa-apa, ya minimal KDM melakukan sesuatu, walaupun viral, ya pintar-pintar dia aja. Begitu viral, follower banyak kan duit masuk. Dan itu bukan gratifikasi, ya nggak sih? Ya, pintar-pintar dia. Bener juga sih. Iya dong, betul. Bisa nggak jadi viral? Iya dong. Kan belum tentu bisa, kita bisa, dan membawa kebaikan di masyarakat. Tetapi saya udah pernah mengatakan, tangan beliau dua, kaki dia dua juga, nggak bisa membereskan sebuah Jawa Barat secara begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya apakah beliau punya wewenang untuk memerintah bupati-bupati supaya mereka semua turun kerja? Kalau nggak punya wewenang, bikinlah aturan supaya bupati terikat oleh aturan. Apakah bisa? Karena bupati kita juga dipilih oleh rakyat. Suara mereka kadang-kadang kenceng banget dan jadi raja kecil. Iya, saya sih setuju banget ya dengan usul dari KDM ini. Dalam artian barak tuh bukan barak tentara beneran, maksudnya dalam barak tuh untuk barak pendidikan bagi mereka-mereka yang suka nakal. Karena bisa dilihat anak-anak dulu keterlaluan nakalnya dibanding kita dulu. Zaman kita 80-90 tuh yang namanya nakal paling apa ya? Paling cuma rambut gondrong, ya kan, ngerokok atau kadang-kadang suka tuh apa namanya? Udahin cewek, ya kan? Linting daun dikit-dikit. Tapi kalau anak sekarang bahaya aja, bawa parang, bawa celurit, tawuran, sampai ada yang meninggalkan waktu itu salah sasaran loh ya. Daerah. Terus juga kebutuhan, aduh bahaya sekali itu. Malah ada juga anak sekolah yang suka ketagihan apa tuh, judul saya berita di mana tuh, saya pernah dengar juga. Tuh nakalan yang di luar batas zaman dulu. Betul. Sering nakal ya, tahun-tahun segitu, sekarang ada yang lebih nakal lagi ternyata. Iya, ini kelewat ya, nakalnya tuh udah merugikan orang lain. Betul, bukan cuma orang lain juga, orang tua, apalagi dia sendiri kan. Jadi langkah Pak KDM menurut saya memang patut diapresiasi ya. Cuma sayangnya kok kali kawan-kawan gubernur yang kayaknya apa ya, nggak mau ngikutin gitu, apa karena malu atau karena gengsi, saya juga nggak tahu ya. Takut dibilang nyontek kali. Tapi tadi ada yang usul kalau ini buat program nasional sih bagus sekali begitu. Nah, yang dipilih kan bukan semua murid, tapi emang dalam kategori tanda kutip nakalnya udah keterlaluan. Kalau nakal mesin sekolah sih mungkin nggak dikirim ya, tapi kalau udah nakalnya kebangetan ya emang nggak mau lah. Selain pendidikan militer juga kayaknya maaf ya, kalau dimasukin kayak ini bukan saya menyinggung yang lainnya, kalau dimasukin kayak pesantren juga saya rasa nggak bakal merubah hidup mereka tuh. Memang mereka tuh harus dirubah dengan cara semacam kekerasan lah, entah itu semacam fisik atau mungkin apa berhadapan langsung dengan para pembina, apalagi tentara kita ini kan dikenal garang gitu ya kan. Kalau berani di lapangan, di jalanan bawa-bawa golok, kalau ketemu langsung sama pembina kan paling cuma nangis doang dia bisanya, mau ngapain coba balik ke rumah nggak mau. Iya emang. Mau keroyokan juga nggak mungkin, masa pembina sendiri keroyokan bisa cemplungin kemana sih. Jadi emang sebagai langkah awal kemarin kan sudah ada dikirim ya. Iya kan sudah mulai 2 Mei ini, 2 Mei sudah dimulai. Sebagai contoh, dan kalau perlu dievaluasi supaya lebih program-program bisa dicari yang terbaik, yang nggak terlalu keras dalam tanda kutip ya. Maksudnya secara mental dan juga fisik sih boleh keras, tapi nggak sekeras menjadi tentara lah. Karena kalau tentara benar pendidikannya bukan di sana kan, tapi masih di yang di Magelang dulu itu. Ya, Akmil. Akmil ya, Taruna Nusantara ya, itu favorit yang saya nggak jadi ke sana. Baik. Jadi saya pikir ya itu yang action dari KDM ini memang banyak hal baru lah. Tapi kalau khusus untuk yang mengirimkan kemarin supaya latih ke barak militer itu, saya pikir itu bagus karena itu sangat membantu
untuk memperbaiki paling tidak disiplin kita. Dan kalau kita lihat ya, itu namanya anak remaja kita itu yang namanya tawuran itu sadis banget loh. Geng motor itu sadis banget. Itu kita nggak ngomong orang yang nggak sekolah loh, pelajar itu lihat aja kalau tawuran, aku pernah langsung kejebak di dalam, pernah juga loh di Danmogot, itu senjatanya serem banget deh. Itu pelajar loh. Nah, terus berikutnya itu apa salahnya sih kalau dididik ke dalam latihan ke dalam militer? Kita ini negara yang nggak ada wajib militer loh. Lihat negara-negara kayak Jepang, Taiwan, Korea, Singapura itu ada wajib militer dan dia orang majunya bukan main. Apa salahnya dengan kita cuma dihantui dengan ditakut-takuti urusan HAM lah, urusan militerisasi lah dan lain-lain kayak gitu loh. Emangnya setelah reformasi kita lihat deh, yang paling banyak mereform yang bagus itu memperbaiki diri itu TNI loh. Kita yang sipil-sipil ini berisiknya bukan main, gaduh aja. Itu kenyataan gitu loh. Jadi menurut saya ini program yang bagus, yang mestinya kita dukung. Dan gak mungkin lah yang namanya dalam masuk ke dalam barang militer keluar jadi langsung jadi jadi bawaannya mau kekerasan terus, nggak mungkin itu. Kan kalau di kita lihat aja, memang TV kita ini lihat yang namanya One Pride Championship itu rame banget, dan kita masyarakat kita memang suka yang kayak gitu. Daripada nggak terkontrol, nggak karu-karuan di luar bikin kekerasan yang mengganggu ketertiban umum, ya mendingan ada salurannya kayak gitu, cara menyalurkannya yang baik gimana sehingga bisa lebih terarah dan membentuk manusia yang lebih disiplin gitu loh. Saya membayangkan ide Kang Deddy ini ya. Terus saya mikirin gini, zaman saya remaja tahun akhir 80-an Mas, waktu itu masih zaman Pak Harto ya. Ada teman saya itu nakal banget. Orang tuanya itu sudah nggak bisa nanganin dia lah. Berkelahi lah, minum lah, aduh gila banget. Nah, terus satu saat nggak tahu kenapa waktu itu apa persoalan ditangkap sama Koramil. Ingat nggak, dulu tuh zaman kita tuh nggak, polisi tuh dibawa ini kan, dibawa TNI kan, masih gabung kan. TNI Polri ya dulu ya. Tangkap sama Koramil. Nah, dulu kan TNI Polri kan. Nah, itu ditangkap sama Koramil ya. Semalam keluar dari Koramil itu ya, nggak berani lagi dia nakal. Kapok dia. Jadi diapain kira-kira, efek jerahnya kok dahsyat gitu ya? Saya tanya dia, kamu dipukulin ya? Enggak. Terus apa yang kau dihukumanmu? Saya direndam selama-lama katanya. Apa direndam? Direndam selama-lama itu, direndam di bak hukumannya itu loh. Itu di Koramil itu depan tempat jaga itu waktu itu ada ini bak, direndam di sana semalaman. Dia bilang, aduh kapok gitu, udah bisa tidur apa tuh, gila banget, dingin banget. Sudah, aku gak mau lagi nakal-nakal. Gitu ya. Akhirnya berhenti beneran. Iya, terus itu Koramil kan ketat banget kan, jahat kayak jahat banget gitu ya. Takut ya. Ya akhirnya memang benar. Jadi mungkin idenya Kang Deddy menurut saya benar juga ya, apalagi sekarang ini anak remaja ini, aduh luar biasa sih. Ya. Kenakalannya tuh ya memang agak sudah banyak yang extraordinary dari kenakalan biasa ya. Jadi memang butuh lah ya pendidikan khusus atau penanganan khusus ya dari ya mungkin lembaga tentara itu, biarin mereka ada disiplin baru. Artinya bukan dihukum dengan kekerasan, tapi memang diajarkan hal-hal yang lebih positif saya kira. Saya setuju sih menurut saya. Kang Deddy ini tegas. Memang aku seneng kalau lihat sosok orang Jawa Barat nomor 1 ya. Nah, masalahnya gini. Sekarang memang kita lihat tuh di mana-mana ada aksi balap liar. Ada lagi aksi-aksi kayak kayak nongkrong-nongkrong di tempat yang nggak jelas sambil miras apa semua. Memang sangat meresahkan sekali kita sebagai masyarakat ya. Terutama ada yang suka ngeberani videoin konvoi-konvoi ya. Bawa kayak geng motor gitu, bawa celurit, bawa apalah, senjata tajam gitu, itu kan serem banget. Jadi memang kalau ada hal seperti ini yang diterapkan ini justru bagus ini kalau saya bilang. Kenapa? Di Tiongkok
juga ada penerapan seperti itu juga. Kalau ada yang anak bermasalah atau apa ya, itu juga sama, akan dijemput sama militernya gitu. Sama orang militernya dibawa ke barak untuk mendisiplinkan biar lebih bagus. Gitu. Cuman ya balik lagi, negara kita ini apakah sanggup, apakah akan diterima. Cuman ya kalau buat saya sih setuju aja sih kalau game seperti itu sih, karena memang banyak sekarang orang generasi muda kurang bagus. Dan satu hal lagi ya nih dari saya, satu hal lagi sebelum saya selesai ya, benahi hukum sama keamanan. Polisi juga harusnya tegas. Memang ya banyak sekali yang keluyuran itu malam-malam itu tuh sangat meresahkan sekali gitu. Itu yang harusnya tegas juga di instansi keamanan kita, harus ada perbanyak patroli juga, personel kepolisian itu. Gitu doang. Kalau saya ya inilah pendapat saya dah. Gimana ya, Nan? Saya sih setuju aja ya kalau tujuannya mendisiplinkan gitu ya. Cuma pertanyaan aku nih, anak-anak, terus kalau pejabatnya nggak disiplin gimana, Nan? Ayo, siapa bisa jawab? Ayo. Kita ya memang anak-anak itu kan paling lemah ya. Istilahnya dia paling gampang dikotak-atik dalam segala kebijakan loh. Tetapi pertanyaan kita, pejabat yang nggak bertanggung jawab gimana? Pejabat yang nggak disiplin gimana? Pejabat yang korup gimana? Kita selalu membandingkan Tiongkok begini, Singapura begini, tapi nggak apple to apple ya, dibandingkan cuma warganya. Lalu hukumnya gimana? Kita sama nggak sama Singapura? Kita sama nggak hukumnya sama Tiongkok gitu loh. Jadi dia harus fair ya. Pada prinsipnya kita setuju, tapi jangan lupa anak-anak sekarang punya media sosial. Dia lihat media sosial, kelakuan pejabatnya seperti apa, keluarga pejabatnya seperti apa. Yang nggak fair juga kalau anak-anak kita salahkan sepenuhnya gitu. Ayo kita berani nggak? Kita challenge sekarang. Pejabatnya mau kita apain nih kalau nggak disiplin? Koruptor kita apain nih? Dia yang membuat bangkrut negara, yang membuat kolaps negara itu mereka, para koruptor itu, gitu. Tapi memang susah untuk membuat kebijakan ke atas. Yang paling gampang anak-anak. Kotak-katik dia anak-anak punya daya apa? Kan dia emang nggak berdaya. Ibaratnya diracunin pun nurut kalau anak-anak mah, gitu ya. Jadi harus fair. Ayo jangan serba-serba Tiongkok, serba-serba Singapura. Tapi warganya, Nen, warga kita kalau di Singapura taat loh, Nen. Iya, karena di sana peraturannya ketat banget dan langsung ya. Lalu langsung akhir-akhir ini kita sering lihat warga asing berulah di negara kita. Iya kan? Kenapa? Peraturannya, hukumnya, pejabatnya. Ayo kita ke atas nih, beresin dalam rumah tangga aja. Kalau orang tuanya udah nggak bisa memberi contoh, sulit anak-anaknya dibina. Setuju Jadi banget. apalagi negara. Jadi jangan pejabat seenaknya bikin aturan, anak ditekan begini begitu. Setuju bahwa meresahkan, iya. Terus apa koruptor nggak meresahkan? Ayo, yang Pertamina triliunan resah nggak kita? Bansos banyak aturan, tapi kalau koruptor kok aman-aman aja, ya. Jadi kalau kita sebetulnya mengapresiasi ya Kak Nena ya. Jadi itu kan langkah shortcut untuk mengatasi fenomena yang ada di masyarakat. Jadi kan ada banyak itu, ada tawuran, ada yang kecanduan game, ada yang memang seperti itulah ya, fenomena anak-anak Gen Z dan juga gen di bawahnya lagi. Shortcutnya memang oke, gitu. Tapi yang perlu kita pikirkan kembali adalah setelah ini mau ngapain lagi? Kan tidak mungkin selamanya akan seperti itu kan Kak Nena. Pendidikan di barak militer untuk upaya mendisiplinkan itu kan ada waktunya, kalau nggak salah berapa bulan gitu ya. Nanti setelah itu akan dikembalikan. Nah, yang menjadi tantangan buat kita adalah setelah keluar dari pendidikan militernya, tanda petik itu, pendisiplinan itu, kembali ke realita, ke keluarga, itu situasi kondisinya mendukung atau tidak. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kadang
kita itu melakukan kesalahan itu bukan karena kitanya yang punya niat, tetapi karena kondisinya yang tidak memungkinkan atau sistemnya yang memang menuntut kita untuk melakukan itu, melakukan kesalahan gitu loh Kak Nena. Yang dulu juga pernah saya sampaikan juga bahwa generasi strawberry generation itu tidak mungkin muncul kalau tidak dari strawberry parenting. Artinya apa? Jangan cuma hanya anaknya tok, ya memang anaknya yang memang paling mudah dididik ya, karena dia masih muda dibentuk. Tetapi harusnya ya bersama-sama juga memikirkan bagaimana caranya nanti keluarga-keluarga itu mempunyai role model dan juga guideline untuk bagaimana sih mereka hidup, terus bagaimana mereka istilahnya melakukan tugas tanggung jawabnya yang menjadi contoh juga bagi anak-anaknya. Karena kan kita istilahnya sebagai orang tua itu kan juga sebagai guru ya kan Nena ya. Betul, karena pembentukan karakter anak-anak pertama kan dari keluarga ya. Iya justru itu Kak Nena, guru itu kan digugulan, ditiru gitu kan. Jadi jangan sampai kita itu bukan menjadi tuntunan tapi cuma jadi tontonan buat anak-anak. Itu yang sering juga saya sampaikan gitu kan. Jangan cuma jadi tontonan dan akhirnya jadi bahan guyonan gitu kan. Nah, terkait dengan itu kan memang bagaimana misalnya ya Kak Nena ya, dengan cara mengedukasi bagaimana sih caranya mengasuh anak di dalam setiap tahapan perkembangan anak. Kebutuhan anak itu apa? Jangan sedikit-sedikit kalau misalnya ya karena sekarang eranya digitalisasi dan kemajuan teknologi, sedikit-sedikit gadget gitu kan, gadget kok sedikit-sedikit gitu kan. Jadi itu yang harus dipikirkan bahwa pemenuhan kebutuhan anak itu tidak hanya sekedar sebatas materi, tidak hanya sekedar kebutuhan fisik biologisnya saja yang terpenuhi, tetapi ada kebutuhan-kebutuhan lain, kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk dia dihargai, kebutuhan dia untuk mendapatkan kasih sayang. Itu yang harus tanamkan Kak Nena, karena memang suka tidak suka harus kita akui pengaruh gadget yang negatif, sangat negatif ya. Kalau dulu saya ingat waktu saya kecil, namanya momen makan bersama itu adalah momen untuk kita bisa saling berkomunikasi. Betul. Kalau sekarang makan itu momen untuk pamer Kak Nena, karena sebelum dimakan pasti difoto-foto dulu terus upload di medsos. Aduh, ada yang kesindir loh ini. Iya, nah seperti itu kan bagaimana kita bisa memberikan teladan yang baik buat anak-anak, bagaimana kita membina karakter mereka supaya mereka tuh tough gitu, ya itu sulit Kak Nena, karena kita itu tidak memberikan itu secara instan, karena kita itu memberikan itu secara keteladanan, contoh, bukan hanya sekedar teori. Kalau kamu harus begini, tapi yang kita lakukan sebaliknya, anak itu pasti akan komplain Kak Nena. Jadi mereka akan, katanya begini, tapi papa mama aja seperti itu. Mereka akan komplain dan mereka nanti akan lama-kelamaan ketika kita mengulang perintah itu, mereka nggak akan respect. Dan itu yang sekarang kan akhirnya terjadi kan. Banyak orang tua yang merasa kewalahan. Kenapa kok anak-anak nggak respect? Lah, bagaimana mau respect? Karena mereka sendiri tidak bisa, tanda petik juga tidak layak untuk mendapatkan respect tersebut gitu kan. Nah, yuklah kita benahi dari banyak faktor, banyak sektor juga ya. Jadi bersama-sama, tidak mungkin cara shortcut ini terus-terusan, tapi kita harus memikirkan jangka menengah dan juga jangka panjang supaya tidak terjadi lost generation.
banget saya setuju. Lihat Bali, hancurnya Bali sih, kalau perlu Pas FM angkat deh Kak. Iya, itu memang itu memprihatinkan sekali memang. Itu kalau saya bacanya, saya nontonnya miris Kak. Bule bisa menjajah Bali sedemikian rupa ya, perlu diangkat sih Kak sebenarnya Kak. Oke. Bahwa instansi lain itu tidak bekerja maksimal, bisa bikin gila, bisa apa. Kita kan ada contoh Dubai itu yang juga pendatangnya banyak. Ya itulah, balik-balik ke Singapura ya Kak ya, contohnya. Jadi penegakan hukumnya benar gitu loh. Perlu diangkat kayaknya, kalau enggak nanti terlambat udah susah Kak, ibaratnya diobatin ya Kak ya. Iya, betul. Oke, thank you, nanti kita pertimbangkan. Sip. Terus kayak balik ke KDM ya. KDM kalau yang dilakuin KDM ya, saya jujur ngomong baik untuk anak-anak. Setuju tadi Pak Andreas, terus Bu Abah. Udah kacau. Sebenarnya yang dilakuin KDM ini menampar instansi lain ya Kak ya. Satu yang ditampar itu kepolisian. Kemana aja loh, kan gitu ya Kak. Terus yang dilakuin apa, menampar pejabat-pejabat DPRD gitu loh, yang punya wisata nggak berizin, ilegal, yang dibongkar. Kan kita bisa lihat, berarti pejabat-pejabatnya, ASN-nya, penegak hukumnya itu ditampar semua sekaligus, semuanya tuh Kak, ditempelin sama dia. Bahwa mereka tidak becus bekerja, tidak bekerja dengan benar, ya itulah istilahnya, cuman makan gaji buta, cari proyek, kayak gitulah Kak. Harusnya malu, taruh itu jabatan, mendingan Anda mengundurkan diri. Satu itu Kak. Terus yang kedua, saya lihat KDM ini bekerja sendiri Kak. Saya ingat program vasektomi dia sampai MUI bisa turun tangan, yang saya tanda tanya, udah tabayun belum gitu loh. Belum tabayun tapi udah keluar statement. Anda bikin malu diri sendiri sebenarnya. Kakak, ada video hamil anak ke-12, anak 11 anaknya cari uang. Vasektomi betul apa salah, kan kita balik bertanya gitu. KDM ini seberapa kuat saya nggak tahu Kak, karena yang dihadapi itu gerombolan penjahat semua. Tadi Bu Akbar kan dia gerombolan, kalau satu oknum, kalau gerombolan mabes Kak. Jadi seberapa kuat daya tahannya, karena gini, ingat seorang Ahok aja digencet pakai cara yang buat kita nggak masuk akal, buat orang yang ngerti ya Kak ya. Tapi rakyat kan dibodohi terus Kak. Proses pembodohan terus dilakukan oleh pejabat-pejabat kita Kak, karena melindungi kepentingan mereka. Nah, kalau habis dari barang ini, sorry to say ya, sebenarnya sekolah itu adalah media terbaik Kak, untuk anak-anak. Karena gini, kebetulan saya di sekolah yang unggulan. Ternyata satu alma mater sama Pak Andreas, tapi Pak Andreas mungkin di Jawa ya, kalau saya yang di Jakartanya, Pak Andreas tahu berarti. Jadi sekolah itu, guru itu harus diperhatikan baik-baik. Di negara kita yang diperhatikan fasilitas pejabat, bukan guru. Lucunya itu, kenapa pejabat fasilitasnya mobil mewah, gajinya besar, sementara guru kita ngernes. Kita mau bagusin anak kita, apa yang terjadi Kak? Kita harus memilih sekolah-sekolah bagus, kita bayar sampai berapa juta pun kita bayar Kak, istilahnya. Demi anak kita mendapatkan pendidikan yang layak Kak. Nah ini yang harus dipikirin pemerintah. Lalu berikutnya, anak-anak ini kelebihan tenaga Kak, masukin ke cabang olahraga. Apa? Cabang olahraga kita dikorup semua duitnya Kak. Saya ini adalah bukti yang saya selalu cerita Kak. Itu duit ngalire semua ke kantong pejabat Kak. Nggak ada turun sampai ke pembinaan. Kalaupun ada, hanya netes. Saya ini kalau mau buka-bukaan, hayu. Tapi bisa nggak diproses di penjara? Enggak Kak, enggak. Karena makan dari atas, Pengda, Pengcap, semua makan duitnya Kak. Saya fair ngomong, apa yang terjadi? Orang tua harus spending kalau anak-anak mau berprestasi. Konsep bernegara model apa ini Kak? Gitu loh Kak.
Saya harus biaya dari orang tua itu jutaan, Kak, kalau anak-anak mau berprestasi. Nah, padahal anak-anak ini kan mereka butuh penyaluran. Tapi nggak, pemerintah pikirin, enggak, pejabatnya makan itu duit, buat makan tuh duit. Saya perlu ngomong, Kak. Lemes, Kak. Mau berangkat membela merah putih, Kak. Orang tua urunan keluar duit. Duitnya dimakan sama pejabat, Kak. Sama ketua, aduh, udah dah, mau buka-bukaan ayo. Itu borok semua, Kak. Nah, intilah generasi penerus kita. Kang Deddy baru melakukan awal, PR di depan jauh lebih besar lagi. Yang dihadapi itu, kalau saya boleh bilang, tembok Cina, Pak. Nah, betul Pak Andreas tadi. Ya, kita nggak tahu berapa lagi kontribusi yang maksimal bisa dilakukan oleh Kang Deddy. Tapi saya jujur, Kak, ya sebatas itu aja, Kak. Karena apa? Udah rusaknya kita, Kak. Sistem kita rusak semuanya, Kak. Akibatnya apa? Dunia pendidikan, dunia kesehatan, semua yang menjadi hak anak-anak kita dimakan semua oleh pejabat. Tadi pagi udah ngomong, saya nambahin dikit lah. Apa yang Kang Deddy lakuin bagus, baik. Cuman untuk jangka panjang rasanya berat. Jadi saya cuman kasih ide Kang Deddy, belajar dari Pak Ahok. Segala permasalahan masukin ke pelaporan. Kita Jakarta punya dulu Clue ya, kalau saya nggak salah. Sangat-sangat membantu dan kita bisa ukur kinerja bawahan dari Clue. Betul nggak, Kak? Jadi one man show kali ini nggak apa-apa jalan, tetapi nggak bisa. Jabar itu gede sekali, Kang Deddy. Ya nggak? Problemnya juga banyak, saya yakin. Dibanding Jakarta nggak ada apa-apanya, luasannya, jumlah penduduknya itu nggak ada apa-apa. Dan kalau Kang Deddy pakai metode yang sama, muntah percaya. Exactly, Kak. Yang terjadi permasalahan di kita adalah pejabat tidak bekerja, gitu loh, Kak. Ya nggak? Tidak ada pengukuran, KPI-nya tidak ada, ya nggak, Kak? Semuanya nggak ada, cuman terima itu magabut kita bilang, ya, Kak, ya. Jadi lebih baik Kang Deddy setelah ini format, manfaatkan IT buat program. Jadi itu masalah siapa tanggung jawabnya, di bawahnya siapa, connect ke kepolisian, ke semua. Jadi kita tahu yang tawuran, masa urusan Kang Deddy, terus polisinya ngapain? Kan gitu ya, Kak, ya? Boleh Kang Deddy ini, tapi jangan kasih kesempatan pejabat kita. Kalau Kang Deddy yang kerja, mereka malah seneng kagak kerja, gitu loh ya, Kak, ya. Nah, dibikin itu, disiapin sistemnya buat panggil Pak Ahok aja, minta urun pendapat, betul nggak, Kak? Bisa jadi konsultan ya, bisa jadi juga ya di hire sebagai konsultan. Dia berhasil memegang Jakarta, Kak. Karena kita lihat bagaimana rapinya Jakarta di era itu, ya Kak, memanfaatkan IT itu dari saya. Terima kasih banyak Dede Tony dan Amelia.